Roda kehidupan terus berputar. Tak selamanya kita berada di atas. Ada kalanya kita berada di titik nadir yang paling bawah. Demikian pula hidup Jessica Iskandar. Jika dulu ia kaya raya, banjir job, tapi hati hampa tanpa belayan suami, sekarang Jedar sudah mendapatkan suami, Vincent Verhaak, yang seolah menjadi ayah sempurna bagi baby Verhaak dan El Barak, putra Jedar dari pernikahan pertamanya. Namun bahtera yang bahagia itu diterpa oleh badai cobaan yang seolah meluluhlantakan perekonomian Jedar. Saat rumahnya terancam disita bank, apa yang dilakukan Jedar? Benarkah diam-diam Jedar sudah meminta bantuan kepada sejumlah anggota geng sosialita, namun dirinya merasa diabaikan? Bagaimana cara Vincent Verhaak menghibur hati Jedar? Sebagai kakak, apakah Erik Iskandar kesal kepada Jedar yang mudah percaya kepada orang lain? Sebelum mengetahui jawabannya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, roda kehidupan terus berputar, kadang berada di titik paling atas, namun terkadang bisa berada di titik nadir paling bawah. Seperti itulah kehidupan yang dialami artis Jessica Iskandar. Jika dulu Jessica hidup bergelimang kemewahan serta banjir job dengan bayaran mahal, namun untuk urusan asmara, Jedar kerap kali harus menerima kekecewaan. Bagaimana tidak? Jedar berjuang sekuat tenaga sebagai single parent untuk menghidupi putranya El Barak. Sempat bertunangan dan ingin menikah dengan Richard Kyle. Nyatanya, pernikahan yang diimpikan Jedar harus kembali kandas. Tak patah arang, Jedar pun berusaha bangkit untuk kembali menata hati dan hidupnya kembali. Perjuangan Jedar tak sia-sia. Jedar akhirnya menemukan tambatan hatinya, yakni Vincent Verhaak, yang mampu menjadi suami dan ayah untuk dirinya dan El Barak, hingga dikaruniai seorang putra. Sayangnya baru mengecap kebahagiaan, Jedar justru kembali terpuruk usai dirinya ditipu oleh rekan bisnisnya hingga miliaran rupiah. Meski orang tuanya terkenal sebagai juragan angkot di Jakarta, serta kakak-kakaknya hidup mapan, Jedar tak mau membebani keluarga dengan masalah finansialnya. Ia mencoba bangkit, diantaranya dengan meminta itikat baik rekan bisnisnya, Stefanus Budianto alias Steven, agar mengembalikan uangnya. Meski kenyataan lebih pahit harus dihadapinya, yaitu dilaporkan Steven atas dugaan perbuatan melawan hukum. Itu nanti proses pada yang lain. Yang hari ini kita bicara adalah proses pengadilan keperdataan yang sudah kita masukkan di PN Jakarta Selatan. Ya kalau nangis tadi saya karena saya emang capek gitu. Capek hati, capek pikiran, capek badan, capek waktu, capek biaya. Jadi gimana? Ini juga ada pohon, ini pohonnya juga cantik banget, perpaduan daun besar dan daun kecil. Semua pohon-pohon di sini usianya ditanam saat waktu itu kita pindah rumah, waktu El Barak umur 1,5 tahun, sekarang umur 8, berarti 6,5 tahun yang lalu. Ini ada jalan setapak di sini. Nah ini taman sampingnya teman-teman. Tuh, nah ini di sini ada bunga melati. Ini kalau lagi berbunga warnanya putih dan wangi banget. Terus di belakang sini ada pohon jambu. Kalau lagi berbuah jambunya banyak, hijau dan manis. Ini ada pohon pisang kipas. Terus ada ini pohon Sri Rejeki mani. Pohon duit yang ini. Aset pribadi aku udah nggak ada. Ya kalau memang aku harus
melepas jeripaya aku selama ini demi untuk nggak membebani keluarga, ya udah gitu, merelakan. Nggak murah gitu bayar cicilan per bulannya gitu. Aku tahu sayang banget itu jeripaya aku dari aku umur 16 tahun aku udah mulai kerja kan. Seorang ibu, saya perempuan ya. Saya ini sekarang lagi menyusui. Saya juga masalah ini tuh udah jadi beban pikiran saya kan. Saya kan menyusui. Saya tuh bisa dibilang kepikiran banget, bisa jadi stres karena susu saya aja sekarang udah semakin tipis gitu karena saya tuh tiap hari pikiran gitu. Jadi ini udah bener-bener ngeganggu saya, makannya anak saya, waktu mana saya harus ninggalin anak saya yang besar juga lagi di Bali, terus saya harus bolak-balik gitu kan. Jadi saya udah ya gimana ya, capek gitu. Apalagi kalau mau mediasi kan mau menghindari capek-capeknya dan semuanya. Ya sudahlah, kalau emang dari pihak sebelah mau mediasi, mau damai, kok kita yang harus mondar-mandir tapi nggak ada titik terangnya kan gitu. Sambil menunggu calon pembeli atau pengontrak rumah, Jedar menjadikan pavilion rumahnya sebagai kantor. Dengan 2 orang karyawan, Jedar meretas bisnis kosmetik. Office area. Nah, ini kalau di sini kantornya. Kalau misalnya kita masih punya rezeki, andai kata usaha selama ini uang mama bisa kembali lagi, kalau memang masih rezeki mama, ya pastinya rezeki pokoknya intinya rezeki itu nggak akan kemana-mana dan nggak akan tertukar lah. Namun penghasilan dari bisnis kosmetik rupanya tak bisa mencukupi semua kebutuhannya. Hingga rumah mewahnya terancam disita bank lantaran Jedar tak mampu membayar cicilan rumah ratusan juta per bulan serta bunga yang tertunggak. Ya kalau bisa disewa, ya disewa rumah ini, kalau nggak ya dijual. Aku kalau bukan karena alasan finansial, aku nggak akan mau lepas rumah ini karena gimana pun juga rumah ini aku bangun dengan cinta kasih sayang. Aku sih nggak tahu ya, maksudnya jujur aku nggak tahu menau banget sampai kantong orang dan aku juga nggak mau banyak komen tentang hal itu gitu. Jadi ya aku cuma mendoakan semoga kasusnya Jedar cepat selesai, cepat kelar dan aku yakin dari semua ini pasti ada hikmahnya. Pokoknya intinya rezeki itu nggak akan kemana-mana dan nggak akan tertukar lah. Kalau emang rezeki kita pasti kembali datang yang lebih baik, lebih banyak, lebih indah. Kalau enggak pun kita belajar untuk mengikhlaskan. Nggak menyangka banget kan, makanya Mas, saya pikir kan Kak Jas itu hidupnya bahagia kan sama Bang Vincent, setelah sama Bang Vincent gitu. Tapi kok ternyata kemarin dia juga sempat ya yang sekarang kasusnya dia tipu itu kan. Ya sedih banget sih, nggak gimana ya ngelihat gitu perjuangannya dia kan dulu single parent dia hidup sendiri, ditinggal dulu sama pacarnya. Tengah berada di titik paling bawah dalam hidupnya, kabarnya Jedar meminta bantuan kepada sejumlah sahabatnya seperti Ayu Ting Ting, Ruben Onsu hingga Ivan Gunawan. Sayangnya Igun, Ayu dan Ruben belum bisa membantu Jedar lantaran memiliki alasan tersendiri. Ada niatan buat ngebantu gak sih Kak Ayu? Buat Jedar? Sebenarnya kalau buat aku sih, ya kalau cara nolak minta bantuan ya apa adanya aku aja. Jadi kalau aku sih daripada minjemin orang, ya mendingan kalau misalnya aku lagi ada uang lebih, ya mendingan aku bantu seikhlasnya. Ini namanya hidup ya, pasti naik turun. Aku cuma bisa kuat, belajar ikhlas, lapang dada menjalani kasus ini. Karena maksud gue nggak selalu bentuk sayang, nggak selalu bentuk care dan bentuk bantuan itu diungkapkan, dipublis di media menurut gue gitu. Jadi kayak ya udahlah, orang kan punya kehidupan pribadi masing-masing gitu. Jadi bukan berarti semua harus di show off di media. Berarti artinya teman-teman di grup juga masih tetap support ya kan, entah apapun bantuannya seperti apa. Iya, biarkan komentar netizen menjadi komentar netizen ya. Seperti biasa, gue kan juga anaknya gitu ya.
Jika Igun, Ayu dan Ruben tak bisa membantu, benarkah diam-diam Jedar meminta bantuan kepada Nia Ramadhani serta sahabatnya di Girl Squad, namun diabaikan oleh Nia? Ya tahu dari sosial media lah, tapi kita doain yang terbaik ya, insya Allah ya, gitu. Karena dia orang baik kan, jadi kita doain yang terbaik buat Jessica. Sebenarnya kan kita masih punya grup bareng juga, grup WhatsApp. Jadi memang dia juga minta doain kayak semoga kejadian ini cepat selesai gitu kan. Jadi ya masih kontekan sih dan kita juga support. Benarkah kini Jedar juga mulai menjual tas mewah miliknya demi kebutuhan hidup? Kan dia lagi yang kayak ngeposting si tas itu kan gitu. Terus kayak ada temen aku yang minat, terus aku kayak, Jess lagi ngapain? Terus dia katanya lagi di Papua kan, ngapain? Nyanyi Ter, wow, aku bilang gitu kan. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol bentar. Ya gitu sih palingan. Kebetulan emang ada yang WA aku gitu. Aku kan juga anaknya nggak terlalu yang perhatiin postingan orang banget gitu. Jadi aku juga nggak tahu awalnya Jedar tuh ngepost itu gitu. Terus apalagi kan logaritmenya Instagram juga sekarang lagi ngaco gitu kan. Terus udah gitu temen aku ada WA. Akhirnya aku bilang, oh ya udah bentar ya aku WA Jedar. Jadi aku japri, Beb kamu di mana? Aku bilang gitu. Terus kayak aku screenshot nih temen aku ada yang minat kayaknya gitu. Hubungin kemana ya? Gitu pas tahu. Nah, maksudnya kita cerita-cerita tapi kan nggak harus cerita yang sampai detail-detail gitu. Ya, dikala sahabat tak bisa membantunya, tumpuan Jedar hanyalah sang suami Vincent. Namun, Vincent rupanya juga tak bisa berbuat banyak membantu Jedar melunasi cicilan rumah lantaran dirinya juga harus memenuhi kebutuhan yang lain. Lantas, apa kata Vincent saat dituding tak memiliki pekerjaan dan menumpang hidup pada Jedar? Aku berharap ya musibah ini bisa aku selesaikan secara aku pribadi. Beruntung suami support banget, tapi jangan sampai ganggu keluarga besar gitu. Jangan sampai orang tua ikut-ikutan masalah ini gitu. Dan ketika ini udah jadi pikiran dari orang tua tuh bikin aku jadi sedih, sakit hati gitu. Oh, sekarang sih papa saya udah rada mendingan, tapi kemarin sempat masuk UGD dan temperaturnya tuh sampai 38,7 sampai 39 gitu. Ternyata ada infeksi, tapi dokter nggak tahu infeksinya di bagian mana, makanya menyebabkan demam gitu. Jadi badannya lemas, nggak bisa jalan, terus jatuh juga. Tapi sekarang sih udah balik ke rumah karena udah lumayan sehatan gitu. Semoga ada jalan yang terbaik. Semoga kita bisa menang karena kita orang bener, karena kita punya kebenaran, karena kita buat apa gitu aku main-main gitu kalau nggak terjadi ini gitu. Perkara ini tuh berlarut-larut jadi bikin masalah lain gitu. Sekarang ada masalah ini, nanti kedepannya apa kan kita nggak tahu gitu. Jadi saya sebagai perempuan, saya sebagai seorang ibu, saya cuma memohon, saya cuma bisa optimis keadilan di negeri ini bisa segera ditegakkan, bisa dirasakan ya. Karena bukti-bukti saya kuat, saya yakin ketika saya benar saya nggak takut, ketika saya jujur saya akan terus melangkah. Pokoknya buat Vincent sama Jess, semoga semuanya ini cepat selesai, berakhir dengan baik juga. Pokoknya tetap kalian kuat aja, percaya aja pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan. Buat Kak Jedar tetap semangat ya Kak Jedar, berdoa terus dan selalu positive thinking, nanti pasti masalahnya akan tetap akan selesai ya, karena Kak Jedar itu orang baik. Semangat ya Kak Jedar.